Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Andika dengan 3 NIM terakhir 111. Di sini saya akan membahas mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Struktur Kelembagaan terhadap Ketahanan Ekonomi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Studi pada tantangan ekonomi dan dukungan institusional. Latar belakang pada artikel saya yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mayoritas berasal dari keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketahanan ekonomi, termasuk biaya pendidikan, akomodasi, dan konsumsi harian. Lokasi kampus di wilayah kepulauan membatasi akses terhadap peluang kerja dan sumber daya ekonomi, sementara dukungan kelembagaan kampus seperti beasiswa KIP kuliah, layanan mahasiswa, dan program kewirausahaan belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan mereka. Selain kendala geografis dan sosial, mahasiswa juga dihadapkan pada dilema pengelolaan waktu antara kuliah dan pekerjaan serta keterbatasan lapangan kerja lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur kelembagaan kampus terhadap ketahanan ekonomi mahasiswa, mengidentifikasi kendala yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas program kampus dalam mendukung stabilitas ekonomi mahasiswa. Teori yang digunakan pada artikel ini yaitu teori pilihan rasional yang mengasumsikan individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau utilitas, memberikan kerangka pemahaman tentang pengambilan keputusan mahasiswa dalam menjaga ketahanan ekonomi. Dalam konteks ini, keuntungan tidak hanya berupa finansial, tetapi juga mencakup keputusan akademik, pengembangan diri, atau waktu luang. Mahasiswa sering membuat keputusan rasional seperti bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah dan fokus pada studi dengan bantuan beasiswa. Namun, keputusan tersebut dipengaruhi oleh tantangan ekonomi seperti biaya hidup yang tinggi dan terbatasnya peluang kerja, serta struktur kelembagaan kampus yang menyediakan beasiswa, program magang, atau layanan karir. Dukungan institusional ini dapat membantu mahasiswa membuat pilihan yang lebih rasional dan produktif. Meski demikian, teori ini memiliki keterbatasan karena asumsi rasionalitas tidak selalu sesuai dengan kenyataan, di mana faktor emosional, sosial, dan psikologis juga mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam peran struktur kelembagaan dalam mendukung ketahanan ekonomi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini dilakukan di lingkup UTM yang memiliki karakteristik geografis unik dan mahasiswa mayoritas berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Informan penelitian ini terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa, mahasiswa non-penerima beasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan strategi mahasiswa dalam memanfaatkan dukungan kelembagaan termasuk efektivitas program beasiswa, pelatihan, dan layanan pendukung, serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kelembagaan dalam mendukung ketahanan ekonomi mahasiswa. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh ketersediaan beasiswa terhadap ketahanan ekonomi mahasiswa. Beasiswa terutama program KIP kuliah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan meringankan biaya kuliah dan kebutuhan hidup, memungkinkan mereka lebih fokus pada studi tanpa tekanan kerja paruh waktu. Uang saku bulanan membantu memenuhi kebutuhan dasar melalui strategi hemat seperti membeli kebutuhan pokok di awal semester, memasak sendiri, dan pengelolaan anggaran dengan cermat. Meski prosedur pencairan beasiswa berjalan lancar, mahasiswa
Mahasiswa menghadapi tantangan dalam alokasi dana, seperti kebutuhan tempat tinggal yang menyerap sebagian besar anggaran, serta pentingnya peningkatan sosialisasi program mendukung ekonomi lainnya. Beasiswa ini secara umum membantu mahasiswa membangun ketahanan ekonomi lebih baik dibandingkan non-penerima mahasiswa. Yang selanjutnya itu perbandingan ketahanan ekonomi antara mahasiswa penerima beasiswa dan non-penerima beasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa memiliki ketahanan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan non-penerima karena beasiswa terutama KIP kuliah membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya kuliah, tempat tinggal, dan konsumsi harian tanpa harus mengandalkan dukungan penuh dari keluarga. Sementara itu, mahasiswa non-penerima beasiswa menghadapi tekanan ekonomi lebih besar, bergantung sepenuhnya pada keluarga, dan penerapan penghematan ketat untuk bertahan. Non-penerima juga cenderung kurang memanfaatkan program kelembagaan kampus karena persepsi memanfaatnya tidak langsung terhadap kebutuhan finansial mereka. Dengan demikian, beasiswa memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi mahasiswa, sehingga diperlukan perluasan cakupan dan sosialisasi program pendukung untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa. Yang berikutnya yaitu kendala dan hambatan ketahanan ekonomi mahasiswa penerima beasiswa dan non-penerima beasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa menghadapi kendala seperti alokasi dana yang terbatas untuk kebutuhan mendesak, keterlambatan pencairan, dan kurangnya informasi mengenai program pendukung kampus, sehingga memerlukan perencanaan keuangan yang ketat. Di sisi lain, mahasiswa non-penerima beasiswa menghadapi tantangan lebih kompleks karena sepenuhnya bergantung dari dukungan keluarga, harus bekerja paruh waktu yang dapat mengurangi fokus akademik mereka. Kedua kelompok juga mengalami keterbatasan sosialisasi program kampus, di mana menerima beasiswa merasa kurangnya informasi tentang pelatihan kewirausahaan, sementara non-penerima dianggap program seperti magang kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya universitas meningkatkan aksesibilitas dan relevansi program pendukung agar lebih efektif menjawab kebutuhan mahasiswa. Lalu yang berikutnya yaitu strategi mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi. Mahasiswa penerima beasiswa menghadapi tantangan ekonomi dengan strategi berhemat, seperti membeli kebutuhan pokok di awal semester dan memasak sendiri untuk memaksimalkan penggunaan dana beasiswa, termasuk dukungan dari program KIP yang membantu mengurangi beban keluarga. Sebaliknya, mahasiswa non-penerima beasiswa bergantung pada dukungan finansial keluarga, mengelola uang saku dengan hemat, menabung, dan membantu usaha keluarga meskipun mengurangi waktu belajar. Beberapa juga mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan finansial jangka panjang. Strategi ini mencerminkan adaptasi masing-masing kelompok dalam menghadapi tantangan ekonomi sesuai sumber daya yang tersedia. Lalu yang berikutnya yaitu kendala dan hambatan dalam akses dan pemanfaatan struktur kelembagaan. Kendala utama dalam akses dan pemanfaatan struktur kelembagaan di Universitas Trunojoyo meliputi minimnya sosialisasi program. Informasi tentang program beasiswa dan layanan kelembagaan masih kurang disebarluaskan, sehingga mahasiswa baik penerima maupun non-penerima beasiswa tidak sepenuhnya mengetahui program yang dapat membantu kondisi finansial mereka. Selain itu, penerima beasiswa merasa sangat terbantu oleh program KIP, sementara non-penerima program beasiswa tidak merasakan manfaatnya langsung dari program keuangan kampus, mencerminkan belum meratanya jangkauan program tersebut. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan efisiensi sosialisasi, pemerataan manfaat, dan penguatan untuk mendukung aksesibilitas layanan kampus bagi seluruh mahasiswa. Kesimpulan dari artikel ini yaitu program KIP kuliah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dengan penerima beasiswa merasakan manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban keluarga, dan lebih fokus pada studi. Namun,
terbatasnya alokasi dana untuk kebutuhan tempat tinggal memaksa mereka berhemat dengan strategi tertentu. Mahasiswa non penerima beasiswa menghadapi tantangan lebih besar karena bergantung sepenuhnya pada dukungan keluarga. Hambatan utama bagi kedua adalah kurangnya sosialisasi program kampus dan keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan tidak merata. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mahasiswa, perlu cakupan beasiswa, penguatan sosialisasi, dan meningkatkan aksesibilitas serta relevansi layanan kelembagaan kampus sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.